Ada kepercayaan lama di beberapa daerah di Sulawesi bahwa ada sesuatu yang bisa dipanggil di malam hari, di tempat yang sunyi, dengan niat yang gelap, dan harga yang tidak langsung terasa. Tidak berbentuk seperti iblis dalam cerita-cerita modern. Tidak datang dengan api atau tanda yang mencolok. Ia datang pelan, seperti air yang merembes masuk melalui celah yang paling kecil. Tidak terasa sampai lantainya sudah basah sepenuhnya. Namanya disebut dengan hati-hati oleh orang-orang yang tahu. Sebagian bahkan tidak mau menyebutnya sama sekali, cukup menunduk sedikit ketika topik itu muncul, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Bukan karena mereka tidak percaya, justru sebaliknya, mereka terlalu percaya. Kalomba bukan sekadar cerita yang ditakut-takutkan kepada anak-anak supaya tidak keluar malam. Ia adalah sesuatu yang lebih tua dari ingatan siapapun yang masih hidup. Sesuatu yang berdiam di tempot-tempot yang tidak dipilih secara kebetulan. Dan sesuatu yang sangat sabar dalam menunggu. Cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan cerita tentang hantu yang menakuti tanpa alasan. Ini cerita tentang utang, tentang perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang sudah tidak ada, dan tentang orang yang tersisa yang harus membayar harganya tanpa pernah meminta untuk terlibat. Kalau kamu pernah merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat yang terlalu sunyi, kalau kamu pernah terbangun malam-malam dengan perasaan sedang diawasi tanpa tahu dari mana, mungkin kamu tidak perlu jauh-jauh mencari penjelasannya. Mungkin cukup dengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau berani, selamat datang di cerita Kalomba. Desa Rantebala bukan tempat yang mudah dilupakan, bukan karena keindahannya, melainkan karena udaranya yang selalu terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang menahan napas di antara pepohonan. Namis, seorang pria berusia 32 tahun, baru saja kembali ke desa itu setelah 12 tahun merantau. Ia pulang bukan karena rindu, tapi karena ibunya sakit. Sakit yang aneh, sakit yang menurut tetangga bukan berasal dari dalam tubuh. Malam pertama Namis tiba, ia menemukan sesuatu di depan pintu rumahnya. Sebuah boneka kecil terbuat dari akar pohon, diikat dengan benang merah, diletakkan tepat di ambang pintu. Di bawahnya ada tanah merah yang ditabur membentuk lingkaran. "Jangan disentuh," bisik ibunya dari balik tirai. Namis menoleh. Ibunya berdiri dengan mata yang tidak fokus, menatap ke arah boneka itu seperti menatap sesuatu yang hanya bisa ia lihat. "Itu sudah yang ketiga kalinya," lanjut ibunya pelan. "Sejak kamu pergi dulu, seseorang selalu menaruhnya. Tapi malam ini rasanya berbeda. Rasanya lebih berat." Namis tidak percaya hal semacam itu. Ia seorang lulusan universitas, bekerja di kota, terbiasa dengan logika dan angka. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan secara logika, yaitu mengapa tangannya gemetar saat ia mencoba mendekati boneka itu, dan mengapa di balik jendela rumah seberang ia melihat seseorang berdiri diam memandanginya. Sosok itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya berdiri dalam gelap dengan senyum yang terlalu lebar untuk menjadi manusia biasa. Lampu jalan mati seketika dan sosok itu menghilang. Namis tidak tidur malam itu. Ia duduk di kursi kayu tua di sudut ruangan, menatap pintu yang sudah ia kunci 2 kali. Boneka akar itu masih ada di luar. Ia tidak berani membuangnya, tidak berani pula membiarkannya terlalu lama di sana. Menjelang subuh, ibunya memanggil dari kamar. "Namis, kemari." Suaranya berbeda, lebih dalam, lebih berat dari biasanya. Namis mendorong pintu kamar perlahan. Ibunya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah kain hitam kecil yang terikat simpul 3 kali. "Ibu dapat ini dari mana?" Ibunya tidak menjawab langsung. Bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menghitung sesuatu dalam hati. Lalu ia berkata, "Kalomba sudah datang." Ia tidak datang sendiri. Ia selalu membawa nama. "Nama siapa?" Ibunya menoleh. Untuk pertama kalinya malam itu, matanya terlihat jernih, tapi justru itu yang membuat Namis merinding. "Namamu?" Namis menelan ludah. Ia ingin tertawa,
ingin menganggap ini sebagai igauan orang sakit. Tapi kain hitam di tangan ibunya mulai basah. Padahal tidak ada air di sekitar sana. Basah oleh sesuatu yang berwarna gelap, hampir seperti darah yang sudah mengering. Lalu hidup kembali. Ia melangkah mundur. Ibunya duduk tegak, tanpa menggunakan tangannya. Kalomba adalah perjanjian, kata ibunya dengan nada datar. Dulu, sebelum kamu lahir, ayahmu membuat janji dengan sesuatu di hutan belakang desa. Ia minta keturunan, ia minta harta, ia minta umur panjang. Dan semua itu, ia dapat. Ibunya berhenti sejenak. Tapi, setiap perjanjian ada batasnya. Setiap utang, ada jatuh temponya. Ayah sudah meninggal 8 tahun lalu, kata Namis. Iya, jawab ibunya pelan. Dan sejak itu, Kalomba mencari penggantinya. Keheningan menggantung di antara mereka berdua. Di luar, angin berhenti, berhembus secara tiba-tiba. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara apapun, hanya kesunyian yang terasa seperti sesuatu sedang mendekatkan telinganya ke dinding rumah mereka, mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Lalu dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki yang sangat pelan, padahal mereka hanya berdua di rumah itu. Namis tidak bergerak. Langkah kaki itu terdengar lagi, pelan, berat, seperti seseorang yang sengaja menahan diri agar tidak terdengar. Tapi gagal. Satu langkah, berhenti. Satu langkah lagi, berhenti. Seolah sesuatu sedang belajar cara berjalan. Ibunya menarik lengan Namis dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki. Perempuan tua yang sakit, jangan ke dapur, bisiknya. Jangan lihat ke sana. Kalau kamu lihat, ia tahu kamu sudah tahu. Dan kalau ia tahu, ia tidak perlu bersembunyi lagi. Namis menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di balik pintu kamar. Tidak ada suara lain, tidak ada bayangan yang masuk dari bawah pintu. Hanya udara yang tiba-tiba menjadi sangat dingin, seperti ada sesuatu yang menyedot semua kehangatan dari ruangan itu dalam sekejap. Lalu pintu itu diketuk 3 kali. Teratur. Ibunya menutup matanya rapat. Bibirnya bergerak tanpa suara, mengucapkan sesuatu berulang kali, seperti doa atau mantra yang sudah lama ia hafalkan untuk momen seperti ini. Namis menatap gagang pintu. Gagang itu bergerak, berputar sangat pelan ke kanan, lalu berhenti, berputar lagi, berhenti. Seperti apapun yang ada di balik pintu itu sedang mempertimbangkan sesuatu. Kemudian berhenti total. Keheningan kembali. Namis menunggu hampir 10 menit sebelum ia berani bernapas normal kembali. Ibunya membuka mata. Wajahnya pucat seperti kapur, tapi ekspresinya justru terlihat lega. Ia pergi, tanya Namis. Untuk malam ini, jawab ibunya. Kalomba tidak bisa masuk ke tempat yang ada perlindungannya, tapi perlindungan itu tidak bertahan selamanya. Ia menatap kain hitam di tangannya. Ini sudah hampir habis kekuatannya. Sudah terlalu banyak malam yang ia lewati. Siapa yang memberi ibu ini? Pak Rante, dukun tua di ujung desa. Ibunya melepas kain itu dan menyerahkannya ke Namis. Terasa hangat di telapak tangan, hangat yang janggal karena ruangan itu masih dingin. Kamu harus menemuinya besok pagi sebelum matahari terlalu tinggi. Ia yang tahu cara memutus perjanjian ayahmu. Dan kalau tidak, ibunya menatapnya lama. Di matanya ada sesuatu yang lebih menakutkan dari semua yang terjadi malam itu, yaitu kepasrahan. Kalau tidak, Namis, malam berikutnya Kalomba tidak akan berhenti di depan pintu saja. Namis menggenggam kain hitam itu erat. Di luar jendela, di antara batang pohon yang gelap, sepasang mata memandang masuk ke dalam rumah. Tidak berkedip, menunggu. Pagi datang dengan langit yang terlalu putih. Bukan putih cerah seperti biasanya, melainkan putih pucat, seperti warna kulit orang yang sudah lama tidak melihat matahari. Namis keluar rumah dengan kain hitam pemberian ibunya tersimpan di saku, dan langsung menuju ujung desa tempat Pak Rante tinggal. Jalan menuju ke sana sempit
dan diapit pohon bambu di kedua sisinya. Angin yang lewat di antara bambu itu menghasilkan suara gesekan yang tidak berhenti, seolah ribuan mulut kecil sedang berbisik tanpa jeda. Namis mempercepat langkahnya. Rumah Pak Rante lebih kecil dari yang ia bayangkan. Dindingnya dari papan tua yang menghitam, atapnya dari seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Di depan pintu tergantung bermacam benda, tanduk kerbau, bulu ayam hitam, dan ikatan akar yang bentuknya menyerupai boneka yang ia temukan semalam. Ia berhenti sebelum tangannya sempat mengetuk. Pintu itu sudah terbuka. Pak Rante berdiri di sana. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap dan penuh kerutan, tapi matanya tajam. Ia menatap Namis dari atas ke bawah, lalu mengangguk pelan, seperti membenarkan sesuatu yang sudah ia duga sejak lama. "Kamu anak Daeng Mahmud?" katanya. "Bukan." Pertanyaan. "Iya, Pak." Masuk. Bagian dalam rumah itu lebih gelap dari luar. Hanya ada satu jendela kecil yang cahayanya hampir tidak cukup untuk menerangi ruangan. Di sudut ruangan terdapat meja penuh dengan benda yang tidak Namis kenali. Botol berisi cairan berwarna, batu dengan ukiran yang asing, dan sebuah cermin kecil yang diletakkan terbalik. Pak Rante duduk di lantai. Ia menunjuk tempat di depannya. "Namis, duduk." "Kalomba sudah datang ke rumahmu," kata Pak Rante tanpa basa-basi. "Semalam," jawab Namis. "Di dapur dan di luar jendela." Pak Rante mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. "Itu baru perkenalan. Kalomba selalu memperkenalkan diri dulu sebelum ia mengambil apa yang ia anggap haknya. Ibu bilang ada perjanjian." "Perjanjian ayah saya." "Bukan sekadar perjanjian." Pak Rante menatapnya tajam. "Ayahmu menyerahkan sesuatu yang tidak seharusnya diserahkan. Ia menyerahkan garis darah. Artinya, bukan hanya dirinya yang terikat, tapi semua yang lahir dari dirinya." Namis merasa dadanya sesak. "Termasuk saya, termasuk kamu." Pak Rante mengambil sebuah batu hitam kecil dari meja dan meletakkannya di antara mereka berdua. Dan Kalomba tidak sabar. Ia sudah menunggu 8 tahun. Sejak ayahmu pergi, sekarang ia datang untuk menagih. Keheningan jatuh di antara mereka. Batu hitam itu retak dengan sendirinya, tepat di tengah, tanpa ada yang menyentuhnya. Pak Rante menutup matanya. "Sudah terlambat untuk mencegahnya datang," bisiknya. "Yang bisa kita lakukan sekarang hanya satu. Kamu harus masuk ke hutan itu sendiri. Kamu harus berhadapan langsung dengan Kalomba." Namis menatap retakan di batu itu. "Dan kalau saya tidak kuat?" Pak Rante membuka matanya. Di dalam pupilnya, untuk sepersekian detik, Namis melihat sesuatu bergerak. "Maka kamu tidak akan keluar dari hutan itu." Pak Rante tidak langsung menyuruh Namis pergi ke hutan. Ia bangkit dari tikarnya, berjalan ke sudut ruangan dengan langkah yang lebih ringan dari yang seharusnya dimiliki orang setua dia. Lalu mulai memilih benda dari atas meja satu persatu. Tangannya bergerak dengan keyakinan, seperti ia sudah tahu sejak lama hari ini akan tiba. Namis mengamati diam-diam. Pak Rante mengambil sebuah kantong kecil dari kain coklat, memasukkan beberapa butir benda ke dalamnya, mengikatnya 3 kali dengan benang putih, lalu melemparkannya ke arah Namis tanpa peringatan. Namis menangkapnya. Kantong itu hangat dan sedikit berdenyut di telapak tangannya, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Jangan dibuka," kata Pak Rante. "Simpan di dada kiri, dekat jantung. Selama itu ada, Kalomba tidak bisa menyentuh tubuhmu secara langsung." "Secara langsung," ulang Namis. "Artinya, ada cara lain?" Pak Rante menatapnya dengan ekspresi yang tidak menjawab pertanyaan itu. Ia kembali ke mejanya dan mengambil sebuah pisau kecil bergagang tanduk. Bilahnya hitam, bukan karena kotor, tapi memang warna asli logamnya. Pak Rante membungkusnya dengan kain dan menyerahkannya ke Namis. "Ini bukan untuk menyerang," jelasnya. "Kalomba tidak bisa dilukai dengan benda biasa. Pisau ini gunanya untuk memotong ikatan. Kalau kamu masuk hutan dan melihat sesuatu yang terikat, entah itu tali, akar, atau apapun yang terlihat seperti simpul,
Potong, jangan tanya kenapa dulu. Langsung potong. Namis menyimpan pisau itu di pinggangnya. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Sebelum masuk ke sana, kata Pak Rante sambil kembali duduk. Nada suaranya berubah. Lebih rendah, lebih hati-hati. Kalomba akan bicara kepadamu. Ia pandai bicara. Ia akan menggunakan suara yang kamu kenal, wajah yang kamu sayangi, kata-kata yang kamu ingin dengar. Suara siapa? Bisa siapa saja. Ayahmu, ibumu, bahkan suaramu sendiri. Pak Rante menunjuk dada. Namis, apapun yang dikatakan Kalomba di dalam hutan itu, jangan dijawab. Satu jawaban saja sudah cukup untuk membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Namis menelan ludah. Sama sekali tidak boleh menjawab. Sama sekali. Keheningan menggantung di ruangan itu cukup lama. Namis menatap lantai, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. 2 hari yang lalu ia masih duduk di kantor dengan secangkir kopi di tangan, mengerjakan laporan keuangan yang membosankan. Sekarang ia sedang duduk di rumah dukun tua, memegang kantong jimat dan pisau hitam, bersiap masuk ke hutan untuk berhadapan dengan sesuatu yang bahkan namanya saja terasa berat di lidah. Kapan saya harus masuk? Tanyanya. Akhirnya, malam ini, jawab Pak Rante. Kalomba paling lemah di tengah malam, tepat ketika waktu berhenti sejenak antara hari yang lama dan hari yang baru. Itu satu-satunya celah yang kita punya. Pak Rante berdiri dan berjalan ke pintu, membukanya, memberikan isyarat bahwa pertemuan itu sudah selesai. Namis berdiri dan melangkah keluar. Satu hal lagi, kata Pak Rante dari belakang. Namis menoleh. Di dalam hutan itu nanti, kamu akan sampai di sebuah pohon besar. Pohon yang batangnya seperti wajah manusia. Pak Rante menatapnya tanpa berkedip. Jangan berdiri terlalu lama di depannya, dan jangan sekali-kali menyebut namamu sendiri di sana. Pintu rumah itu menutup sebelum Namis sempat bertanya mengapa. Namis kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Ibunya sudah duduk di ruang tengah ketika ia masuk, tampak lebih segar dari semalam, meskipun wajahnya masih pucat. Di atas meja ada nasi dan lauk yang sudah disiapkan. Tapi Namis tidak lapar. Ia duduk dan menatap makanan itu tanpa benar-benar melihatnya. Kamu sudah ketemu Pak Rante? Kata ibunya. Bukan. Pertanyaan. Sudah. Ia minta kamu masuk ke hutan malam ini. Namis mengangguk. Ibunya menghela napas panjang. Di wajahnya ada perang yang diam antara keinginan untuk melarang dan kesadaran bahwa tidak ada pilihan lain yang tersisa. Ia meraih tangan Namis dan menggenggamnya erat. Kamu ingat waktu kecil dulu? Kata ibunya pelan. Kamu pernah tanya, kenapa ayahmu tidak pernah mau ajak kamu masuk hutan belakang itu? Kamu bilang, teman-temanmu sering main di sana, tapi ayahmu selalu marah kalau kamu coba ikut. Namis mengangguk pelan. Ia ingat, waktu itu ia pikir ayahnya hanya terlalu protektif. Ayahmu tahu Kalomba ada di sana. Ia tahu karena ia sendiri yang mengantarkan sesuatu ke dalam hutan itu bertahun-tahun lalu. Ia tidak mau kamu masuk karena ia takut Kalomba mengenali darahmu lebih cepat. Ibunya menggenggam erat. Tapi sekarang Kalomba sudah mengenalimu. Sudah terlalu terlambat untuk bersembunyi. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Karena malu, karena takut. Mata ibunya mulai berkaca, karena ia pikir ia bisa melunasi sendiri tanpa melibatkan siapapun. Tapi utang seperti itu tidak bisa dilunasi dengan niat baik saja. Namis melepas tangan ibunya perlahan dan berdiri. Ia berjalan ke jendela dan menatap hutan di kejauhan. Dari sini pohon-pohon itu terlihat biasa saja, hijau dan diam di bawah langit sore yang mulai kemerahan. Tidak ada yang tampak mengancam dari sini, tapi ia tahu penampilan bisa berbohong. Sore berganti senja dengan cepat hari itu. Namis menghabiskan waktu dengan memeriksa bekal yang diberikan Pak Rante. Kantong jimat tidak ada kirinya, pisau hitam di pinggang, dan satu lagi yang ditambahkan Pak Rante di momen terakhir tanpa penjelasan. Sebuah cermin kecil bulat dengan bingkai kayu yang sudah menghitam. Ia tidak tahu untuk apa cermin itu, tapi ia tidak membuangnya. Ketika
Langit benar-benar gelap. Ibunya menyiapkan segelas air putih dan meletakkannya di meja. Minum dulu sebelum pergi, katanya. Namis meminum air itu sampai habis. Rasanya berbeda, sedikit pahit di ujung lidah, seperti ada sesuatu yang larut di dalamnya. Ia menatap ibunya dengan alis terangkat. Ibunya hanya berkata, "Dari Pak Rante juga, untuk menjernihkan matamu di dalam sana, supaya kamu bisa melihat mana yang nyata dan mana yang hanya ingin terlihat nyata." Namis meletakkan gelas itu kembali ke meja. Ia menatap pintu depan yang sebentar lagi harus ia lewati, menuju kegelapan di luar sana. Kakinya terasa berat, tapi ia tahu, berdiri di sini lebih lama tidak akan membuat segalanya lebih mudah. Ia melangkah keluar, dan hutan di kejauhan itu seolah menarik napas, menyambutnya pulang. Hutan itu berbeda di malam hari. Bukan hanya gelap, tapi gelap yang terasa padat, seperti sesuatu yang bisa dipegang kalau berani mengulurkan tangan. Namis masuk melalui celah di antara dua pohon besar di pinggir desa, tempat yang dulu sering ia lihat dari kejauhan, tapi tidak pernah ia lewati. Langkahnya pelan dan hati-hati. Senter kecil di tangannya hanya cukup untuk menerangi beberapa langkah ke depan. Di luar lingkaran cahaya itu, segalanya adalah hitam yang tidak bertepi. 10 menit pertama terasa biasa, hanya tanah, akar, dan daun kering yang berderak di bawah kakinya. Namis mulai berpikir, mungkin ia terlalu takut untuk hal yang tidak ada. Mungkin semua cerita itu hanya kepercayaan orang desa yang terlalu lama hidup jauh dari kota. Lalu pohon-pohon di sekelilingnya mulai berubah. Bukan berubah secara fisik, tapi terasa berbeda. Lebih rapat, lebih tinggi, seolah ia sudah berjalan sangat jauh. Padahal baru beberapa ratus langkah dari pinggir desa. Ia menoleh ke belakang, dan cahaya desa yang seharusnya masih terlihat sudah tidak ada. Hanya pohon, kemanapun ia memandang. Namis berhenti dan mengatur napas. Ia ingat pesan Pak Rante, "Jangan panik, jangan berhenti terlalu lama," dan terus bergerak ke arah yang terasa paling berat untuk dilalui. Ia memilih arah ke kiri. Benar saja, setiap langkah ke kiri terasa seperti berjalan melawan angin yang tidak ada. Ada tekanan yang tidak kasat mata, seperti hutan itu sendiri tidak ingin ia melanjutkan ke arah tersebut. Itu artinya ia sudah benar. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi hutan itu. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara angin, tidak ada apapun kecuali derak langkahnya sendiri. Kesunyian seperti itu lebih menakutkan dari suara apapun yang bisa ia bayangkan. Kemudian ia mendengar sesuatu. Suara napas, bukan dari satu arah, tapi dari semua arah sekaligus. Sangat pelan, sangat teratur, seperti hutan itu sendiri yang sedang bernapas mengelilinginya. Namis menggenggam kantong jimat di dadanya. Lalu dari kegelapan di depan, seseorang memanggil namanya dengan suara ayahnya. Suara itu persis seperti yang ia ingat, berat, hangat, dan familiar sampai ke tulang. Suara yang sama yang dulu memanggilnya makan malam, yang mendongengkannya sebelum tidur, yang terakhir ia dengar 8 tahun lalu di rumah sakit. Sebelum semuanya berhenti, seluruh tubuh Namis membeku. Ia tahu ini Kalomba. Ia tahu itu jebakan. Pak Rante sudah memperingatkannya. Tapi pengetahuan itu tidak cukup untuk menghentikan dadanya dari rasa sakit yang tiba-tiba meledak. Rindu yang selama 8 tahun ia simpan rapat-rapat di tempat yang tidak pernah ia buka. Bibirnya bergerak hampir menjawab. Ia menggigit lidahnya sendiri. Suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat, dan kali ini terdengar sedikit berbeda. Masih suara ayahnya, tapi ada sesuatu yang meleset di baliknya. Seperti rekaman yang diputar terlalu sering hingga mulai rusak di beberapa bagian. Namis memejamkan mata, mengepalkan tangan, dan melangkah maju. Di depannya, di antara batang pohon yang gelap, ia melihat cahaya kemerahan yang sangat lemah, dan di tengah cahaya itu berdiri sebuah pohon yang batangnya berbentuk seperti wajah manusia. Persis seperti yang Pak Rante ceritakan. Pohon itu lebih besar dari yang Namis bayangkan. Batangnya
setidaknya selebar 3 pelukan orang dewasa. Kulitnya hitam dan berkerut, membentuk lipatan yang menyerupai mata, hidung, dan mulut. Bukan kebetulan. Bukan ilusi. Wajah itu nyata, terukir oleh sesuatu yang bukan tangan manusia, terlalu simetris, terlalu sempurna untuk terjadi secara alami. Cahaya merah lemah berpusat di sana, berpendar dari dalam batang pohon itu sendiri. Namis berhenti beberapa langkah di depannya. Ia ingat pesan Parante. Jangan berdiri terlalu lama. Jangan sebut namamu sendiri. Ia menarik napas dalam dan menggenggam pisau hitam di pinggangnya. Bukan untuk menyerang, tapi untuk meyakinkan dirinya bahwa ia masih nyata, masih berdiri, masih hidup. Lalu wajah di batang pohon itu bergerak. Matanya terbuka. Matanya terbuka, bukan mata kayu, mata sungguhan, putih di sekelilingnya dan gelap di tengahnya. Menatap langsung ke arah Namis dengan tatapan yang terasa, seperti tangan dingin yang meraba bagian paling dalam dari dadanya. Mulut di batang itu ikut terbuka. Tidak ada suara yang keluar, hanya udara dingin yang mengalir dari dalam, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari apapun yang bisa Namis bayangkan. Kemudian suara ayahnya datang lagi. Tapi kali ini bukan dari kegelapan di sekitar. Kali ini langsung dari pohon itu. Namis, kamu sudah datang. Ia menggigit bagian dalam pipinya sampai terasa perih. Diam. Suara itu berganti menjadi suara ibunya. Nak, pulanglah. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Diam. Berganti lagi. Berganti lagi menjadi suaranya sendiri. Persis seperti suaranya sendiri sampai ke nadanya yang paling kecil. Kamu tidak bisa menang. Kamu tidak pernah bisa menang. Lebih baik menyerah sekarang. Namis mengeluarkan cermin kecil dari sakunya. Ia tidak tahu mengapa ia melakukannya. Tangannya bergerak sendiri, seperti tubuhnya mengingat sesuatu yang belum pernah diajarkan. Ia arahkan cermin itu ke pohon, ke wajah yang sedang menatapnya. Dan di dalam cermin itu, ia tidak melihat pohon. Ia melihat sesuatu yang berdiri di depan pohon, meniru bentuknya sempurna, mengenakan wajahnya seperti seseorang mengenakan topeng. Makhluk itu tinggi dan terlalu kurus. Sendinya terbalik, lehernya memanjang ke sudut yang tidak wajar. Kalomba, bukan. Di dalam pohon, sudah berdiri tepat di depannya sejak tadi. Namis tidak berteriak. Ia tidak punya waktu untuk berteriak. Tangannya bergerak ke ikatan akar di kaki pohon yang baru ia lihat setelah cermin itu, mengungkapkan segalanya. Simpul besar yang terbuat dari akar hitam, melingkar 3 kali, menancap ke tanah. Ikatan itu, ia mengeluarkan pisau hitamnya. Kalomba bergerak cepat, terlalu cepat untuk sesuatu yang berbentuk seperti manusia. Tapi kantong jimat di dada kiri Namis berdenyut keras, seperti jantung kedua. Dan sesuatu yang tidak kasat mata mendorong Kalomba mundur setengah langkah. Hanya setengah langkah. Tapi itu cukup. Namis menjatuhkan dirinya ke tanah dan menebas ikatan akar itu dengan pisau hitamnya sekuat tenaga. 1 tebasan, 2 tebasan. Akar itu terasa lebih keras dari logam. Tangannya gemetar, telapaknya terbakar. Tebasan ketiga. Ikatan itu putus. Cahaya merah dari batang pohon padam seketika. Wajah di batang itu mengeras kembali menjadi kulit kayu biasa. Mata dan mulutnya menutup, seperti sesuatu yang tidur setelah sangat lama terjaga. Keheningan total menghantam hutan itu. Namis berbaring di tanah. Napasnya kasar, tangannya berdarah, tapi ia masih hidup. Ia menoleh ke samping. Kalomba sudah tidak ada. Hanya tanah hitam di tempat makhluk itu berdiri, hangus, seperti bekas sambaran petir, berbentuk seperti bayangan manusia yang sangat panjang. Namis tidak tahu berapa lama ia berbaring di tanah itu. Yang ia tahu, ketika ia akhirnya bangkit, hutan di sekelilingnya sudah berbeda. Bukan berbeda seperti sebelumnya, padat dan mengancam, melainkan
Berbeda seperti ruangan yang baru saja dibuka, jendelanya setelah bertahun-tahun tertutup. Udara mengalir. Pohon-pohon tidak lagi terasa seperti dinding yang mengurung. Bahkan kegelapannya terasa lebih tipis, lebih biasa. Seperti sesuatu yang lama mencengkeram tempat ini, baru saja melepaskan tangannya. Namis membersihkan tanah dari bajunya dan memeriksa tangannya. Luka di telapaknya tidak sedalam yang ia rasakan tadi. Darahnya sudah mengering, meninggalkan garis merah di sepanjang garisnya. Ia menggenggam dan melepasnya beberapa kali, memastikan semuanya masih berfungsi. Masih bisa. Ia memasukkan pisau hitam kembali ke tempatnya dan mulai berjalan ke arah pinggir hutan. Kali ini tidak ada tekanan yang melawan langkahnya. Tidak ada suara napas dari segala arah. Tidak ada nama yang dipanggil dengan suara orang yang ia cintai. Hutan itu diam dengan cara yang sehat. Cahaya desa terlihat dari celah pohon jauh lebih cepat dari yang ia perkirakan. Seolah hutan itu sendiri yang mempersingkat jalannya pulang. Semacam permisi terakhir dari tempat yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu yang bukan miliknya. Ibunya sudah berdiri di depan pintu ketika Namis keluar dari tepi hutan. Ia tidak bertanya apapun, hanya menatap wajah anaknya beberapa saat, lalu menutup matanya sejenak dengan ekspresi yang sulit diberi nama. Bukan lega sepenuhnya, tapi lebih seperti beban yang sudah sangat lama dipikul, akhirnya diletakkan di tanah. Mereka masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata. Ibunya menyiapkan air hangat untuk luka di tangan Namis. Ia membersihkannya pelan, tanpa tergesa, seperti ritual kecil yang sederhana, tapi perlu. Namis membiarkannya duduk diam di kursi kayu yang sama dengan malam pertama ia tiba. Sudah selesai? Tanya ibunya. Akhirnya, sudah, jawab Namis. Ibunya mengangguk pelan. Ayahmu pasti lega di sana. Namis tidak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya sejak ia pulang, dadanya tidak terasa sesak ketika nama ayahnya disebut. Pagi datang perlahan. Langit yang kali ini benar-benar cerah, biru muda dengan awan putih yang bergerak lambat. Namis duduk di teras, menatap hutan di kejauhan sambil memegang secangkir kopi yang masih mengepul. Dari sini, hutan itu terlihat biasa saja, hijau, diam, dan jauh. Pak Rante datang menjelang siang. Ia tidak masuk, hanya berdiri di depan pagar, menatap Namis dengan ekspresi yang membaca lebih banyak dari yang terlihat. Namis mengangguk kepadanya. Pak Rante membalas anggukan itu, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata. Tidak perlu kata-kata. Sore harinya, Namis membantu ibunya membereskan rumah. Mereka memindahkan perabot lama, membuka jendela yang sudah lama tertutup, membiarkan udara dan cahaya masuk ke sudut yang selama bertahun-tahun tidak pernah terkena sinar matahari. Rumah itu terasa lebih ringan. Ketika malam tiba, Namis tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Tidak ada langkah kaki di dapur, tidak ada ketukan di pintu, tidak ada mata yang memandang dari balik jendela. Hanya malam yang tenang, seperti seharusnya. Dan di sudut halaman belakang, di tempat tanah merah berbentuk lingkaran itu dulu ada rumput hijau kecil tumbuh diam-diam, menutupi semuanya, seolah bumi sendiri sedang belajar melupakan.